Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Macan Putih TV dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kembali lagi bersama saya di Ungkap Kisah Asal-Usul Tapi Bukan Asal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang mitos situs Watu Jaran yang berada di Karangdawa Laren Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Mungkin sahabat Macan Putih TV sudah tidak asing lagi mendengar tentang situs Watu Jaran, karena ini sudah beredar secara turun-temurun layaknya kita orang Jawa, yang sangat kental dengan budaya. Oke sahabat Macan Putih TV, tidak usah lama-lama, mari kita simak ulasannya. Selamat menyaksikan. Situs Watu Jaran. Desa Laren merupakan salah satu desa yang memiliki situs peninggalan sejarah yang hampir punah karena terabaikan dan kurangnya perawatan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah desa Laren mulai merawat kembali peninggalan tersebut. Di Dusun Karangdawa yang terletak di sebelah selatan desa Laren, terdapat situs berbentuk badan kuda atau biasa disebut Watu Jaran. Watu Jaran merupakan batu yang berbentuk kuda atau jaran tanpa kepala. Selain itu, di sana juga terdapat batu yang menyerupai tapal kuda, tempat minum kuda, tempat makan, bahkan ada beberapa batu bata yang konon dulunya adalah kandang kuda tersebut. Watu Jaran sekarang sudah dibuatkan gubuk dan dirawat oleh Mbah Sainah, 78 tahun, sebagai juru kunci. Diceritakan, pada zaman perang kuda tersebut merupakan tunggangan atau kendaraan seorang wali. Sang wali dengan gagah berani melawan penjajah sampai beliau harus mengorbankan kuda kesayangannya. Pada saat peperangan berlangsung, kuda tunggangan wali yang penuh kesaktian ini terkena sabetan pedang sehingga kepalanya terpenggal dan terpental jauh ke atas bukit. Masyarakat biasa menyebut bukit itu Bukit Geralang. Karena kejadian itulah Watu Jaran di Karangdawa berbentuk badan kuda saja, sedangkan kepalanya berada di tanah lapang di atas Bukit Geralang. Di sana juga terdapat batu berbentuk kepala kuda. Konon, diyakini batu kepala kuda tersebut adalah bagian dari Watu Jaran yang ada di Karangdawa. Suatu hari saat peperangan, sang wali merasa sangat haus. Sang wali meminta air ke sana kemari, tetapi tidak ada seorang pun yang memberinya air minum. Akhirnya wali itu berjalan ke arah utara, tepatnya ke desa Laren Kerajaan untuk mencari air minum. Di sanalah wali itu mendapatkan air minum pemberian masyarakat desa Laren. Akibat perbuatan masyarakat Dusun Karangdawa pada masa lampau pada sang wali tersebut, tersebar mitos bahwa masyarakat Karangdawa tidak akan ada yang bisa berangkat haji. Mitos ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi masyarakat Karangdawa meyakini kebenarannya. Terbukti dari beberapa orang yang akan berangkat haji kemudian mereka meninggal sebelum berangkat ke Tanah Suci. Beberapa orang yang sudah berniat untuk haji sudah mendaftar, bahkan sudah ada yang hampir melaksanakan manasik haji, tetapi tidak ada satupun yang berhasil berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Jika masyarakat Karangdawa ingin pergi ke Tanah Suci Mekah, mereka mengantisipasi dengan ibadah umroh, haji kecil, atau sebelum berangkat haji, mereka pindah ke desa Laren atau dusun lain agar bisa berangkat ke Tanah Suci dan menunaikan ibadah haji.
Watu Jaran saat ini harus terus dirawat dan diruat sebagai warisan sejarah di Dusun Karangdawa, Desa Laren. Perawatan dilakukan oleh juru kunci Watu Jaran, Mbah Sainah, dengan cara membersihkannya secara berkala. Sedangkan untuk meruat Watu Jaran, masyarakat Dusun Karangdawa harus mengadakan pagelaran kuda lumping atau sering disebut ebek. Pagelaran ebek diadakan semalam suntuk dan biasanya dilaksanakan di halaman sekolah atau di lapangan samping Watu Jaran. Proses ruatan tidak diadakan setiap tahun, melainkan ketika sang juru kunci mendapatkan mimpi dari penunggu Watu Jaran atau ketika ada yang sering diganggu atau kerasukan secara massal. Sumber lain menyebutkan jika mengadakan pagelaran wayang, konon Dusun Karangdawa akan mendapatkan musibah atau bencana. Untuk menghindari terjadinya musibah lain, maka harus diadakan ruatan dengan pagelaran ebek. Situs bersejarah memang selalu ditempati makhluk lain yang setia menungguinya. Oleh karena itu, dulu banyak orang dari luar Desa Laren yang menjadikan tempat persembahan. Mereka meminta pesugihan dan kesuksesan dengan cara yang salah. Untuk menghindari hal syirik tersebut, pemerintah Desa Laren mengubah tempat Watu Jaran, yang awalnya terlihat berantakan karena banyaknya tanaman liar, lumut dan sesajen di sekitar Watu Jaran, menjadi lebih bersih dan terawat dengan dibuatkan gubuk sebagai Mah Watu Jaran. Sampai saat ini, Watu Jaran diakui sebagai tempat keramat yang tidak sembarang orang bisa mendokumentasikannya tanpa didampingi jum kunci. Bahkan, menurut penuturan beberapa warga sekitar makam, setiap malam Jumat Kliwon terdengar bunyi langkah kaki kuda mengelilingi area lapangan. Masyarakat Dusun Karangdawa pun masih mempercayai adanya berbagai mitos yang berhubungan dengan Watu Jaran. Untuk melestarikan kekayaan sejarah ini, selain diadakannya ruatan, masyarakat Dusun Karangdawa dan Desa Laren harus saling merawat dan menghargai situs Watu Jaran, agar hidup berdampingan penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Nah sahabat, begitulah kiranya cerita tentang kepercayaan terhadap situs Watu Jaran yang berada di Karangdawa. Kita percaya dengan adanya gaib, tapi jangan sampai kita salah mengartikan, karena kekuatan yang maha dahsyat tiada lain adalah kekuatan Sang Pencipta. Oke sahabat Macan Putih TV, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan share ke teman-teman kalian. Buatlah kami terus berkarya dan lebih semangat lagi. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.